Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, halo semuanya. Jumpa lagi ya dengan saya. Sepertinya ada yang sudah tidak sabar untuk belajar bahasa Inggris. Oke, sebelum belajar silahkan berdoa dulu. Nah, kalau sudah berdoa, kita akan belajar tentang telling time. Nah, tentunya kalau saya mengucapkan telling time, tentunya yang di benak kalian adalah wah pasti ini menanyakan tentang jam ya. Nah, untuk telling time sendiri, ini yang dipelajari bukan hanya tentang jam berapa ya sekarang. Nah, sekarang pukul berapa? Bukan hanya itu ya. Akan tetapi nanti yang dipelajari adalah nanti ada cardinal number, ordinal number, apa itu? Nanti kita akan membahasnya. Terus kemudian bukan hanya itu, nanti yang akan dipelajari dalam telling time itu juga kita akan menanyakan tentang atau membicarakan tentang hari, tanggal, bulan. Nah, itu yang sangat penting sekali. Jadi simak terus, jangan di-skip ya. Selamat belajar. Baiklah, karena kalian tadi sudah berdoa, maka kita akan langsung pada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita nanti ada beberapa ya, diantaranya yaitu kalian nanti bisa membaca dan membedakan apa itu cardinal dan ordinal number. Selain itu, nanti kalian juga bisa mengidentifikasi ya, perbedaan antara angka kardinal, ordinal, angka jam yang terdapat pada teks, kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan jam, kalimat yang menunjukkan jam, kalimat yang menanyakan jam, dan lain-lain ya. Silahkan dibaca tujuan pembelajaran kita tentang telling time. Oke, materi pembelajarannya terdiri dari fungsi sosial dan unsur kebahasaannya. Di situ sudah jelas fungsi sosialnya menyebutkan atau menanyakan waktu dari keadaan atau peristiwa atau kegiatan. Sedangkan unsur kebahasaannya diantaranya ada beberapa ya, di antaranya yaitu pernyataan dan pertanyaan terkait hari, bulan, nama, waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun, dan lain sebagainya. Silahkan dibaca. Untuk yang pertama kita harus tahu apa itu cardinal number. Cardinal number sudah jelas tertera di situ ya. Nah, itu untuk nah, selanjutnya ini ada ordinal number. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia ordinal number itu maknanya adalah yang ke. Misalnya yang ke-1, yang kedua. Perhatikan kalimat berikut ini yang dicetak tebal. Oke. Langsung ya, untuk kalimat pertama itu kita menyebutnya adalah cardinal number 2 children ya, 2 anak. Yang kedua itu second children, anak kedua. Itu. Dan kalimat yang kedua 10 question ya, 10 pertanyaan. Kemudian yang kedua yang bawah itu 10 question. Itu artinya adalah pertanyaan ke-10 is the most difficult one, paling sulit. Nah, ini contoh-contoh telling time dalam kalimat ya, diantaranya look at the picture, perhatikan gambar. Kemudian learn how to tell time. Nah, kemudian pelajari bagaimana cara mengungkapkan waktunya. I get up at 5 o'clock. Saya bangun tepat jam 5. Kemudian yang kedua, I take a bath at 6 o'clock. Ya, saya mandi jam 6 tepat. I go to school at 6:30 ya. Saya pergi ke sekolah, menerjemahkannya dari belakang ya. 6 artinya apa? 6. Jadi saya pergi ke sekolah jam 6 lebih 30, artinya jam setengah 7. Dan selanjutnya kalimat keempat, I go home at 12:30 ya. Saya pulang jam 12 lebih 30 menit. Ingat menerjemahkannya adalah dari belakang. I have dinner at 7 o'clock. Saya makan malam jam 7 tepat. Dan yang terakhir, I go to bed at 9 o'clock. Saya tidur jam 9 tepat. Itu tadi adalah beberapa contoh tentang how to tell time. Bagaimana mengungkapkan atau menyatakan jam ya, jam berapa.
Tuh, tentunya itu sangat mudah dan silakan nanti dicoba sendiri menggunakan kalimat kalian sendiri. Oke, ini penting yang perlu diperhatikan ya. Notes. Nah, ini catatan tentang IM itu jam berapa sampai jam berapa, PM jam berapa sampai jam berapa, morning jam berapa sampai jam berapa. Itu yang sangat penting. IM sendiri adalah dari jam 12 malam sampai jam 12 siang, dan PM itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, dan lain sebagainya tentang long hand, short hand, a quarter, a clock, a half, dan lain sebagainya silakan dibaca ya, lebih jelas itu. Dan what's the time? Nah, jam berapa ya sekarang? It's 1 o'clock. Itu jam 1 tepat. 2 o'clock. 5 past 1. Jam 1 lebih 5. Ingat menerjemahkannya adalah dari belakang. Nah, kita akan melihat lagi ya, bagaimana cara menanyakan jam berapa ya. Kalimat untuk menanyakan jam itu sangat banyak ya. Di antaranya what time is it now ya. Itu yang paling sering dan umum kita jumpai, jam berapa sekarang. What is the time, itu juga umum, jam berapa sekarang. Dan itu lain-lainnya silahkan dibaca itu ya. Dan dipraktekkan tentunya agar mudah difahami dan dimengerti. Untuk yang selanjutnya, untuk mengungkapkan jam secara formal dan informal bisa seperti yang tertera di tabel itu ya. Untuk yang formalnya it's 4 o'clock, atau informalnya it's 4, gitu saja sudah cukup ya. Jadi itu untuk formal dan informalnya. Nah, ini penting juga, days of the week. Nama-nama hari itu kita sudah hafal, mulai dari TK sudah dihafalkan ya. Tentunya kalau sudah tahu, nah kalau hari ini, today, tomorrow. Kapan tomorrow? Besok ya. Yesterday, nah kemarin. The day after tomorrow. Nah, setelah besok, the day before yesterday. Sebelum kemarin, next week. Minggu depan, last week, minggu lalu. Selanjutnya months of the year. Nah, itu juga tentunya sudah hafal semua ya. How to write the year juga sudah bisa. Di situ how to write the date. Itu contohnya. Using preposition with dates juga perhatikan baik-baik. Nah, di sini ada dialog tentang asking and telling time. Bagaimana itu ya? What month is it? Bulan apa ini? It is September. Wow, it is Cindy's birthday. Itu ulang tahunnya Cindy. Yes, her birthday is on September 13. Selanjutnya untuk dialog kedua itu menanyakan tentang tanggal. Bagaimana cara menanyakan tentang tanggal? Di situ bisa pakai what it is today ya, tanggal berapa sekarang? It is October 6 ya, itu tanggal 6 Oktober. Kemudian yang dialog ketiga itu adalah menanyakan kapan kamu akan pergi ke Bromo? When are you going to Bromo? On Saturday, November 20. Jadi pada hari Sabtu tanggal 20 November. Ternyata begitu mudahnya ya. Asking and telling about time related to days, dates, month, and year. Nah, bagaimana? Tentunya sangat mudah ya belajar tentang telling time. Sekarang kalian sudah tahu bagaimana cara menyebutkan angka cardinal, ordinal number, dan juga bagaimana cara menyebutkan jam berapa sekarang, hari apa hari ini, kemarin hari apa, bulan ini bulan apa. Nah, sudah bisa semua ya, dan tentunya sangat mudah sekali. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you.